Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohian Andara. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Penjualan Motor Vespa Sprint untuk Optimalisasi Bisnis Manajemen pada Piaggio Vespa Padang menggunakan algoritma regresi linier. Latar belakangnya adalah sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat umum digunakan dalam dunia transportasi dan otomotif karena jumlah penggunanya yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Kendaraan ini banyak dipilih masyarakat untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh. Pesatnya perkembangan teknologi sepeda motor juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen terhadap berbagai merek yang tersedia. Minat masyarakat terhadap sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan akan kendaraan ini turut mendorong industri otomotif, khususnya industri sepeda motor di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang menjual sepeda motor, baik unit baru maupun unit bekas. Kualitas dan harga umumnya menjadi aspek penting bagi perusahaan dalam memasarkan produk, sekaligus menjadi pertimbangan utama konsumen saat membeli. Hal tersebut juga berlaku pada CV18 Sejahtera Piaggio, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan otomotif yang berfokus pada penjualan sepeda motor. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara membantu CV18 Sejahtera Piaggio Vespa Padang untuk menentukan produk terlaris. Di sini menentukan bagaimana produk Vespa Sprint ini yang tipe yang mana yang terlaris. Yang kedua, bagaimana cara menentukan CV18 Sejahtera bagaimana cara membantu CV18 Sejahtera Piagio Vespa Padang untuk menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan penjualan produk. Di sini kita membantu dialer untuk menemukan strategi yang tepat dalam penjualan produknya. Yang ketiga, bagaimana cara membantu dan mengoptimalisasikan bisnis manajemen CV 18 Sejahtera Piagio Vespa Padang menggunakan metode algoritma regresi linier. Di sini kita membantu mengoptimalisasikan bisnis dengan menggunakan metode algoritma regresi linier. Yang kedua yaitu ada hipotesis. Yang pertama, eh, diharapkan dapat membantu CV18 Sejahtera Piagio Vespa Padang untuk mengetahui produk terlarisnya. Yang kedua, diharapkan dapat membantu CV18 Sejahtera Piagio Vespa Padang dapat menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan produk penjualannya. Yang ketiga, diharapkan dapat membantu CV18 Sejahtera Piagio Vespa Padang dalam mengoptimalisasikan bisnis, manajemen penjualan mereka menggunakan algoritma regresi linier. Yang ketiga yang ketiga ini mengoptimalisasikan bisnis, manajemen penjualan menggunakan algoritma regresi linier. Yang ketiga ada batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan pada produk sepeda motor yang ada CV18 Sejahtera Piaggio Vespa Padang yaitu unitnya Vespa Sprint. Yang kedua, menentukan produk terlaris menggunakan algoritma regresi linier dengan pencarian pola kebiasaan pembeli. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu membantu di alersi V18 Sejahtera Piaggio Vespa Padang dalam memaksimalkan data transaksi penjualan untuk menentukan produk terlarisnya. Yang ketiga, membantu di alersi V18 Sejahtera Piaggio Vespa Padang dalam pengelompokan barang yang terjual sehingga dapat membentuk strategi penjualan produknya. Yang ketiga, membantu di alersi V18 Sejahtera Piaggio Vespa Padang
dalam memprediksi penjualan produk untuk meningkatkan bisnis manajemen di bagian penjualan menggunakan aplikasi berbasis web. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya adalah diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membantu CV 18 Sejahtera Piagio Vesa Padang dalam menentukan produk yang terlaris. Yang kedua, diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membantu CV 18 Sejahtera Piagio Vesa Padang dalam meningkatkan hasil penjualan produk. Yang ketiga, diharapkan dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membantu meningkatkan optimasi bisnis manajemen yang ada pada CV 18 Sejahtera Piagio Vesa Padang dalam penjualan produknya. Kemudian ada landasan teorinya. Di sini ada RPL, rekayasa perangkat lunak, yang dalam bahasa Inggris RPL dalam bahasa Inggris disebut software engineering. Mulai dikenal pada akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Pada masa sekolah saya dulu, fokus utama pada RPL ini fokus utama dalam pengembangan perangkat lunak masih sangat menitik beratkan pada aspek teknis. Dua konferensi penting mengenai rekayasa perangkat lunak diselenggarakan oleh Komite Ilmiah NATO pada tahun 1968 dan 1969. Kedua konferensi tersebut memberikan dampak terbesar terhadap arah dan perkembangan ilmu pengetahuan perangkat lunak. Banyak pihak menganggap bahwa konferensi itulah yang menandai awal resmi lahirnya profesi rekayasa perangkat lunak, hmm, yang disebut oleh Habibullah dan Sugiantoro. Kemudian ada UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perencanaan sistem berorientasi objek. WML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan dokumentasi sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Kemudian ada machine learning. Menurut Arthur Samuel, machine learning merupakan sebuah kajian yang berfokus pada pertanyaan bagaimana komputer dapat belajar menyelesaikan masalah tanpa harus diprogram secara langsung. Dengan kata lain, tujuan machine learning adalah membuat komputer mampu memecahkan masalah secara mandiri tanpa instruksi eksplisit. Menurut Herdiana 2023. Kemudian ada penjualan. Dalam sebuah perusahaan, strategi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memasarkan produk atau jasa pada konsumen. Setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian persaingan dengan kompetitor dalam merebut pasar sangat mungkin terjadi. Kemudian ada website. Website dapat diibaratkan sebagai rumah di dunia digital. Dengan memiliki website, sebuah lembaga atau instansi akan terlihat lebih kredibel di mata publik. Website ini merupakan sekumpulan halaman dalam satu domain yang berisi beragam informasi untuk dibaca, dilihat, dan dipahami oleh pengguna internet. Kemudian ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini dilakukan dengan melakukan sebuah pengamatan. Selanjutnya untuk mengumpulkan data, setelah data tersebut dimasukkan ke Microsoft Excel, lalu data akan diolah melalui proses perhitungan dan mengikuti langkah-langkah metode regresi linear berganda. Hasil perhitungan tersebut dapat diaplikasikan ke Rapid Miner untuk melihat hasil yang akurat. Kemudian ada tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode algoritma regresi linear. Metode penelitian merupakan serangkaian cara
atau kegiatan pelaksanaan penelitian berdasarkan langkah-langkah ilmiah yang disusun sebagai sistematis dan logis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian suatu masalah. Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara mencari jurnal, e-book dan artikel di internet dengan tujuan dapat menjadi acuan pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian ada pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan seperti wawancara dengan pegawai atau staf penilai, observasi terhadap proses penilaian pegawai, serta dokumentasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian. Data karyawan dan bobot penilaian di kriteria juga dihimpun sebagai input sistem. Kemudian ada waktu penelitian. Pengumpulan data serta informasi pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui mengenai objek peneliti. Dari data serta informasi yang dikumpulkan, akan didapatkan data untuk mendukung penelitian. Berikut adalah jadwal aktivitas kegiatan dalam proses melakukan penelitian yang dimulai sejak bulan November 2025 kemarin. Kemudian ada tempat penelitiannya yang beralamat di Jalur Resmi Vespa dan Padang, Piaggio Vespa Padang, alamat Jalan S. Parman nomor 200 Padang Bulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang berkode pos 25173 Indonesia. Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis harus melakukan riset serta pengumpulan data dari CV 18 Sejahtera Piagio Vespa Padang. Kemudian ada metode penelitian. Di sini metode penelitiannya adalah yang pertama penelitian lapangan atau field research, kemudian pengamatan atau observation, yang ketiga wawancara atau interview, kemudian penelitian kepustakaan atau library research, kemudian penelitian laboratorium atau laboratory research. Kemudian ada analisis data awal. Analisis data, tahap analisis data ini dilakukan setelah melakukan pengumpulan data dan informasi yang telah diambil melalui wawancara langsung. Tahap analisis dalam mengambil keputusan menentukan produk terlaris, dan sampai saat ini proses penentuan produk terlaris tersebut masih dilakukan secara manual yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan serta membuat tidak akurat dan memicu rasa kecewa pada konsumen karena harus menunggu produk tersebut tersedia di dialer, sehingga menurunkan penjualan pada si film pemasaran terapi Vespa Padang. Kemudian ada analisa proses. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode algoritma regresi linear, di mana data-data motor Vespa Sprint di CV 18 sejahtera Piaggio Vespa Padang. Dengan menerapkan sistem ini mungkin akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Kemudian analisa sistem. Analisa sistem merupakan uraian dari suatu sistem informasi yang utuh dalam bagian komponennya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sebagai dapat disusulkan perbaikannya. Kemudian ada perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem digunakan UML untuk memodelkan proses bisnis dan alur kerja sistem prediksi penjualan Vespa Sprint. UML berfungsi untuk menggambarkan struktur, hubungan, serta interaksi yang terjadi di dalam sistem sehingga pengembangan modal dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Adapun UML yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram.
Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.